3 minggu di rumah bersama anak-anak tanpa melakukan sesuatu. Bencana atau suatu kesenangan? Ya, kita masing-masing bisa menanggapi hal ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa faktor belajar atau di mana kita harus belajar tidak hanya ditentukan di sekolah. Anak-anak bisa belajar dari rumah ketika mereka melakukan sesuatu di rumah, ketika mereka belajar dari yang terjadi di sekeliling mereka, ketika mereka belajar dari apa yang mereka alami sendiri, itu pun merupakan satu hal bagi mereka untuk mereka bisa belajar. Dalam musim liburan seperti ini, awal-awalnya kita akan berlibur. Bagaimana dengan beberapa hari ketika kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak mulai masuk sekolah? Ya, tentunya kita orang tua sibuk dengan berbagai hal, namun ada hal yang tidak bisa kita hindari bahwa sebagai orang tua, kita juga harus mempunyai kedekatan dengan anak-anak kita. Dan kita juga harus mengenal karakter anak-anak kita. Maka dari video ini, saya coba untuk memberikan beberapa hal, tips yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu ketika bersama-sama dengan anak di rumah. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa proses belajar itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi dimanapun anak berada, dengan siapapun. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang ingin untuk diketahui, maka yang berada bersama dengan dia berhak dan wajib untuk menjelaskan, untuk memberikan jawaban, dan bisa juga untuk menjadi teman diskusi. Untuk literasi saat ini sedang dikembangkan. Bagaimana untuk anak di bawah 7 tahun, saya kategorikan bagi anak-anak yang sudah mulai dalam kelompok bermain, mungkin 5, 6, 5 atau 5 tahun, 6, dan 7 tahun. Anak-anak yang akan memulai untuk sekolah dasar kelas 1. Bagaimana? Ya, mereka mempunyai waktu untuk berkonsentrasi masih singkat. Bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan literasi? Bacaan-bacaan saat ini untuk durasi anak-anak, saya melihat sudah mulai banyak dikembangkan, dan kita bisa untuk mengoleksi atau kita bisa meminjamnya di perpustakaan. Sebagai bentuk sederhana, kita juga bisa berkreasi bersama anak. Memang akan banyak waktu yang terbuang karena kita harus mendampingi dan kita harus mengerti betul karakter anak. Maukah Bapak Ibu berkorban untuk hal demikian? Berikut beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Di tangan saya sudah ada 2 hal yang saya buat. Yang pertama di sini tertulis angka 1 sampai dengan 10. Ini kertas yang saya lipat bagi 2, kemudian saya berikan jepret di tengah. Kemudian di sini saya menulis angka 1 sebanyak 3 kali. Kemudian ada gambar apel, gambar rumah, dan gambar matahari. Mungkin kurang jelas. Kemudian untuk angka 2, ada pensil, ada 2 kancing, dan ada 2 hati. Untuk angka 3, ada 3 bola, 3 bunga, 3 permen. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah, ya, anak-anak belum bisa stapler sendiri, anak-anak belum bisa ya melakukan ini, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi mereka. Bagaimana kita sebagai yang ada di dekat mereka, membantu mereka untuk tetap belajar. Ini untuk matematika, jadi setelah mereka menulis, setelah mereka menggambar, kita bisa berikan mereka kesempatan untuk mewarnai. Jika di dalamnya mereka ternyata ingin untuk beristirahat, berikanlah
Jika mereka ingin untuk berhenti sejenak, melakukan yang lain, kemudian melanjutkan kembali, berikan kesempatan itu kepada mereka. Hal berikut yang ingin saya tunjukkan di sini juga seperti tadi, kalau yang ini saya jepret, yang ini saya mengikatnya dengan benang, sangat sederhana sekali. Mengapa tidak? Ya. Kemudian di sini saya menulis anggota tubuh. Saya belum pandai menggambar, jadi saya belum menggambar. Ini merupakan PR bagi saya untuk saya harus bisa menggambar. Kemudian di sini untuk anggota tubuh saya menuliskan di sini, saya menggambar, ya masih kurang jelas ya. Ada gambar mata di sini, kemudian untuk kalimatnya saya menulis mata digunakan untuk melihat, ada 2 mata saya. Baik, untuk anak-anak usia 5, 6, dan 7 tahun, tentu saja mereka belum bisa menulis kalimat yang panjang. Mungkin dengan satu gambaran mereka bisa menulis M-A-T-A. Dengan menggambar telinga mereka, mereka diminta untuk menulis T, E, L, I, N, G, A. Jika mereka bisa, kita bisa membantu mereka. Apa fungsi telinga? Ya, telinga untuk mendengar. Mulut, M-U-L-U-T. Mulut untuk berbicara, dan bisa juga mulut untuk makan. Hal sederhana, namun jika kita biasakan, anak-anak pasti senang. Dan kita tidak harus kesulitan untuk mengurus mereka. Bagaimana dengan anak-anak usia 7 tahun ke atas? Di sini saya batasi untuk anak-anak sampai dengan 11 tahun, untuk bagian literasi mereka sudah bisa diminta untuk membaca. Kemudian sebagai pendamping, kita bisa bertanya hal apa yang mereka temukan, hal apa yang menyulitkan mereka untuk memahami bacaan tersebut. Durasi membaca mungkin kurang dari 5 menit, dan kemudian durasi kita berdiskusi dengan mereka bisa lebih panjang dari waktu membaca. Kalau mereka membaca 2 menit, maka kita bisa berdiskusi 5-6 menit. Bagaimana dengan usia 11 tahun ke atas? Saya masih berbicara dalam ranah atau dalam tingkatan SD, sekolah dasar. Ya. Kita bisa memberikan mereka latihan-latihan sederhana untuk menulis suku kata, untuk menulis sinonim, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana, kemudian mereka menjawabnya. Bisa meminta mereka untuk menulis kata dengan huruf depan yang sama. Kemudian kita meminta mereka untuk memilah mana atau menggabungkan di dalam kelompok kata, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan seterusnya. Kata berimbuhan, fungsinya banyak kegiatan, banyak latihan akan sangat membantu pola pikir anak. Untuk bagian membaca, begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan berhitung? Saat ini, dalam kondisi, dalam kehidupan mereka, seringkali itu semua digabungkan. Jika kita berpeluang untuk mendidik dan mengarahkan mereka, mengapa tidak kita menggabungkan kedua hal itu? Belajar dari pengalaman, belajar di tempat-tempat informal, belajar tidak hanya bisa terjadi di sekolah. Mari kita menjadi pendukung. Mari kita menjadi penggerak. Sehingga anak juga bisa mendapat contoh dan anak mengetahui bagaimana dan seperti apa atau kapan mereka harus belajar. Karena belajar
dapat terjadi di mana saja. Sekian dari saya, terima kasih.